Kurma Kultum Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak sekali. Yang sampai-sampai kalau seandainya kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka mustahil kita bisa menghitung nikmat tersebut. Seandainya dikumpulkan dalam sebuah ruangan orang-orang yang pakar dalam matematika, orang-orang yang pakar dalam akuntansi, orang-orang yang pakar dalam hitungan-hitungan dengan menggunakan komputer, mereka dikumpulkan dalam satu ruangan, disuruh mereka untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada seorang manusia saja. Maka niscaya mereka tidak akan mampu untuk menghitung berapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepada satu orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan kepada kita bahwasanya Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Coba bayangkan saja, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari kita bangun di pagi hari tadi, kita makan sahur, kemudian setelah itu kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat ke masjid. Sudah berapa nikmat di sini kita dapatkan? Ya, tatkala kita bangun dari tidur, kita bangun dengan bisa melihat keindahan alam semesta. Kita bisa melihat sekeliling kita. Di mana mungkin sebagian dari manusia, Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat ini, nikmat melihat. Demikian juga tatkala kita bisa makan nasi, makan sahur, kita bisa menikmati makanan tersebut. Di mana mungkin di belahan dunia lain, Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat ini dari seseorang. Dia tidak bisa makan dengan makanan yang enak. Dia mungkin hanya bisa makan dengan bubur. Demikian juga tatkala kita bangun dari tidur tersebut, kita bisa bernafas. Di mana sebagian orang Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat tersebut dari mereka. Atau Allah hanya berikan sebagian dari nikmat tersebut sehingga tatkala dia bernafas, dia harus menggunakan alat pernafasan. Maka sungguh sangat banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sampai sekarang kita terjaga berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang paling besar yang kita rasakan adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedua nikmat ini agar kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum dia wafat dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah agar nikmat Islam, nikmat iman ini terus Allah tanamkan ke dalam dada kita sampai Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di samping nikmat-nikmat tersebut, ada nikmat yang juga dirasakan oleh kaum muslimin di dalam bulan Ramadan ini. Nikmat yang sampai sekarang bisa dirasakan oleh kaum muslimin. Ya, di antara nikmat-nikmat tersebut, ya nikmat ini sudah terjadi dan ada juga nikmat yang sedang terjadi dan akan terus terjadi dan akan terus didapatkan oleh kaum muslimin ketika mereka melakukannya. Di antara nikmat-nikmat tersebut, yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin pada bulan Ramadan adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala membantu kaum muslimin di dalam perang Badar Kubra, di dalam perang Badar Kubra. Jumlah kaum muslimin pada saat itu sekitar 300-an lebih.
300-an sekian orang. Sedangkan jumlahnya orang-orang kafir, mereka mencapai 1000-an orang. 3 kali lipat dibandingkan dengan jumlahnya kaum muslimin. Namun, karena mereka berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala li'ila'i kalimatillahi hiyal ulya, agar meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan dakwah tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala membuat kaum muslimin yang jumlahnya 300-an orang mampu mengalahkan 1000-an orang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bala bantuannya, para malaikat-malaikat yang membantu kaum muslimin di dalam perang Badar. Dan para ulama menjelaskan perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Ini adalah nikmat yang besar. Nikmat kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya. Dan ini bukan hanya sekedar kemenangan di dalam perang, tapi tanah yang selama ini diidam-idamkan oleh kaum muslimin menjadi tanah mereka dan akan terus menjadi tempat bagi kaum muslimin sampai hari kiamat, yaitu penaklukan kota Makkah, di mana sebelumnya kota Makkah adalah kota yang dipenuhi dengan kesyirikan. Orang-orang pada menyembah berhala. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tatkala pertolongan Allah Subhanahu wa taala telah datang dan juga al-fath. Al-fath di sini adalah Fathul Makkah, yaitu dibebaskannya kota Makkah dari tangannya orang-orang kafir. Dan orang-orang pada berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Maka ini juga kenikmatan bagi kaum muslimin, di mana mereka sebelumnya tidak bisa melaksanakan ibadah dengan leluasa, dengan bebas. Maka tatkala terjadi penaklukan Makkah, mereka pun bebas, mereka leluasa untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kota Makkah sampai hari kiamat akan menjadi negerinya kaum muslimin. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi katakan, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah al-fath. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Artinya kaum muslimin tidak akan terusir dari kota Makkah setelah kota Makkah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga pada bulan Ramadan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan. Nikmat yang berikutnya pada bulan Ramadan yang dirasakan oleh kaum muslimin, kalau tadi yang berkaitan dengan urusan dengan kehidupan dunia mereka, ya, untuk meraih akhirat, maka yang ini Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat untuk mereka agar mereka bisa berjalan di atas jalan yang selamat, agar mereka bisa berjalan di atas jalan yang menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka dengan Allah berikan Al-Qur'an kepada mereka. Allah turunkan Al-Qur'an kepada mereka. Dan turunnya Al-Qur'an ini terjadi pada bulan Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an tersebut pada malam Lailatul Qadar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an tersebut di malam yang penuh berkah. Maka Al-Qur'an Allah turunkan kepada kaum muslimin di bulan Ramadan. Allah turunkan secara utuh 30 juz ke langit dunia di Baitul Izzah, ke langit dunia kepada malaikat Jibril. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Qur'an ini tidak ada keraguan lagi di dalamnya.
hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ini nikmat yang Allah berikan kepada kita pada bulan Ramadan. Allah turunkan petunjuk untuk hidup manusia agar mereka bisa berjalan di atas jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala turunkan petunjuk untuk mereka agar mereka bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka menggunakan petunjuk tersebut. Tatkala mereka menjadikan petunjuk ini sebagai pedoman hidup mereka. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, orang-orang yang memegang dua petunjuk tersebut, Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW, mereka tidak akan sesat selamanya. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, taraktu fikum amrain, in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua ini, maka niscaya kalian tidak akan sesat selamanya. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nikmat yang berikutnya, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atau yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada bulan Ramadan, yaitu nikmat puasa yang Allah wajibkan kepada kita pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Puasa merupakan kenikmatan. Karena apa, ikhwan fillah? Pahala puasa adalah pahala yang tidak terhingga. Berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu amali bani Adam, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan, yudha'af. Kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amal yang dilakukan oleh anak Adam, maka amalan tersebut akan dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu asyru amsalihah. Satu amalan yang dia lakukan, satu kebaikan yang dia lakukan, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila 700 dhi'fin. Bahkan sampai 700 kali lipat pahalanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqala Allah jalla wa ala illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Karena puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku sendiri yang akan membalas puasa tersebut. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasannya pahala puasa itu adalah pahala yang sangat besar sekali. Yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu berapa dilipat gandakannya pahala tersebut. Berapa jumlah pahala tersebut. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ini juga merupakan kenikmatan ya yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk berpuasa pada bulan ini. Demikian juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nikmat-nikmat yang lainnya yang mungkin akan banyak sekali kalau seandainya kita hitung-hitung, kita bongkar-bongkar semuanya nikmat yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, selama kita berada di bulan Ramadan, maka jangan sia-siakan nikmat-nikmat tersebut. Ya, manfaatkanlah, amalkanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar pahala-pahala tersebut mengalir terus kepada kita insyaallah taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.